Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semangat, yang soleh dan solehah. Baik, sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang tetap semangat, ya, cover buku kita sudah keluar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran keberapa? Pelajaran ke-7, kelas 5 SD. Baik, pasti sudah tidak sabar untuk belajar online kembali. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar apa saja? Yang pertama, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat adalah hikmah dari beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 5, yuk kita lanjutkan belajar kita. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Di antara mereka ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Betul apa tidak anak-anak semuanya? Kita lihat. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada para malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Jadi benar sekali ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan tuntunan umat manusia agar kita selalu berada di jalan yang benar. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah diantaranya: 1. Selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. 2. Berkata benar dan jujur. 3. Selalu bersemangat dan bekerja keras. 4. Rajin belajar. 5. Bisa dipercaya. 6. Sopan, santun, dan rendah hati. Anak-anak semuanya, kita lanjut nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Risalah itu tentang petunjuk dan pedoman hidup manusia di dunia. Umat yang mengikuti risalah itu akan selamat dunia dan akhirat. Bagi yang tidak mengikuti risalah itu akan celaka dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Yuk kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ini dia anak-anakku sekalian, tadi Pak Guru sudah menyampaikan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Sudah hafal belum? Belum? Kalau belum, yuk bersama-sama kita hafalkan ya. Ada 25. Wahid, Isnain, Salasa. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, biasa Pak Guru menyampaikan dengan lagu seperti itu akan mempermudah kita hafal 25 nabi. Kita lanjutkan ya. Seluruh nabi dan rasul membawa ajaran yang sama, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak manusia menyembahnya, serta mengajak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku semuanya yang tetap semangat. Ini dia ada rasul-rasul ulul azmi. Rasul artinya utusan. Ulu artinya yang mempunyai. Al-azmi artinya kemauan yang teguh atau yang kuat. Jadi, Rasul ulul azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan yang kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Kemudian, ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Kemudian anakku sekalian, Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5. 1. Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. Dan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. 1. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada umat yang keras kepala. Mereka adalah keturunan Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai mukjizat dapat membuat perahu yang besar. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai mukjizat tidak hangus tatkala dibakar. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun dan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular yang besar dan juga dapat membelah Laut Merah menjadi jalan. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam.
Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu membuat burung dari tanah dan bisa hidup, menyembuhkan penyakit, kemudian dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Semuanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad diberi mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran yang berisi petunjuk, pedoman hidup untuk umat manusia. Baik, kita lanjutkan yang hikmah ya. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. Ini ada teman kita ya, sedang beraktivitas. Hikmah beriman kepada Rasul Allah diantaranya yaitu: 1. Menjalani hidup dengan tenang. 2. Semakin rajin beribadah. 3. Takut berbuat tidak baik. 4. Berhati-hati dalam setiap perbuatan. 5. Semakin rajin belajar. Baik, kita lanjutkan. Ternyata cover buku kita sudah berputar-putar. Tandanya pelajaran kita kali ini telah selesai. Baik teman-teman, anak-anakku sekalian, ya, setelah belajar jangan lupa kita mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.